Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family. Dengan hormat saya boleh saudara yang baru pertama kali hadir mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali, nanti akan dapat kenang-kenangan love gift saudara. Untuk welcome saudara yang baru pertama kali hadir ada? Oh, semua jemaat yang setia, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Happy Family Center setiap tahun memiliki tema untuk mengarahkan kebenaran firman dan juga doa-doa yang kita panjatkan. Supaya tema ini tidak hanya sekedar menjadi satu statement, tetapi boleh menjadi kenyataan dalam hidup. Saya dan suami setiap pagi kami menyembah Tuhan bersama-sama berdoa. Dan saudara, supaya tema tahun 2016, The Year of Spiritual Awakening. Tahun di mana kita mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Supaya kita memiliki kerohanian yang berapi-api, tidak suam-suam kuku, tidak penuh dengan keraguan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pada masa akhir akan datang masa yang sukar, kasih manusia itu bisa menjadi dingin. Ya, saudara, kerohanian kita juga bisa mundur dan jika tidak hati-hati kita bisa terhilang. Bapak Ibu Saudara, dan setiap bulan ada subtema yang akan mengarahkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman. Kita berakar dengan sangat kuat dan berbuah lebat. Subtema di bulan April adalah Empowered by the Holy Spirit. Bagaimana kita dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai orang Kristen tidak memberikan jaminan bahwa setelah kita percaya Yesus, maka kita tidak akan menghadapi persoalan, tidak punya masalah lagi dalam hidup ini, tidak. Bapak Ibu Saudara, bahkan seringkali karena iman kita kepada Yesus, yang dulu tidak menjadi persoalan, sekarang bisa menghadapi banyak tantangan. Saudara dulu mungkin bekerja, ya, saudara bisa bekerja enggak baik, saudara utang enggak bayar, buka cek blong. Nah, sekarang sudah jadi anak Tuhan. Wah, kita ditantang oleh kebenaran firman. Saudara yang dulu mungkin melakukan satu kehidupan seks bebas, saudara juga menyukai hal-hal yang orang dunia lakukan. Tapi begitu saudara menjadi seorang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ditantang untuk memiliki satu kehidupan yang terang. Kehidupan yang kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, tantangan itulah yang sering membuat kita sebagai orang percaya mengalami penderitaan. Bahkan tidak jarang penganiayaan. Nah, apa yang membedakan orang Kristen di dalam menghadapi persoalan, tantangan hidup ini? Ada yang ketika menghadapi persoalan, masalah, saudara mengambil keputusan, mengambil sikap sama seperti orang yang tidak punya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mereka kalah di dalam kehidupan iman mereka. Tetapi ada yang ketika menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam hidup ini, semakin kuat imannya dan saudara mengalami kemenangan yang luar biasa. Apa yang membedakannya? Hari ini saudara, saya ingin membawa kebenaran firman dengan satu tema, dampak hidup dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itulah pribadi saudara yang membedakan. Kenapa saudara ada orang yang sudah percaya tapi jatuh bangun terus dalam dosa. Tapi ada orang yang terus menerus memberi diri dipimpin Roh Kudus. Memenuhi hidupnya dengan firman.
hidup berjaga, berdoa setiap hari. Ketika tantangan masalah datang, dia menjadi kuat. Saya membaca saudara sekalian peristiwa di Jepang. Ketika gempa bumi dan tsunami melanda Sendai. Saudara, itu terjadi pada tanggal 11 Maret 2011. Banyak sekali rumah penduduk yang hancur berantakan. Namun saudara, bangunan-bangunan pencakar langit, bahkan jembatan di kota Tokyo tetap kokoh berdiri. Sehingga bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Saudara, kalau punya Google bisa melihat ada video rekaman memperlihatkan bagaimana bangunan pencakar langit di Tokyo Tower pada saat kena gempa bumi 8,9 skala Richter. Besar enggak sudah? Besar. Itu saudara, itu puncaknya sampai berayun-ayun. Tetapi heran tidak runtuh. Begitu juga dengan bangunan-bangunan lain, semua tetap tegak berdiri. Negara lain saudara meneliti, mempelajari. Apa rahasianya? Rahasianya adalah pada fondasi yang sangat amat dalam. Diberi penyerap guncangan yang meredam energi seismik. Hal itulah yang membuat bangunan tinggi saudara, dengan guncangan yang begitu hebat tetap kokoh berdiri. Bagaimana dengan iman kita? Seringkali saudara dari luar enggak kelihatan. Sepertinya semua baik-baik, di gereja semua memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saudara pelayan-pelayan Tuhan, jika enggak hati-hati, enggak ada yang kebal juga ya terhadap persoalan. Saudara sekalian, ketika masalah datang menerpa dalam hidup ini, hanya orang-orang yang mengakarkan hidupnya kuat dalam sekali kepada kebenaran firman. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dia bukan saja kuat, tetapi dia akan mengalami kemenangan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengambil contoh dari 2 pasal di dalam Kisah Para Rasul, pasal 12 dan pasal 13. Bagaimana dampak hidup dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama saudara, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Yaitu ketika Rasul Petrus dipenjarakan karena memberitakan Injil. Dia dipenjarakan saudara bukan karena masalah uang. Seperti seringkali kita dengar ada hamba-hamba Tuhan dengan gereja yang sudah sangat besar, bermasalah dengan keuangan sampai harus berurusan dengan pengadilan dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat saudara Petrus dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Tetapi mengapa dia begitu kuat, begitu tenang saudara, di tengah persoalan, di tengah penganiayaan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 4. Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Petrus sudah dijaga dengan kawalan yang sangat ketat sekali. Di luar pintu sel penjaranya, saudara, ada 2 kawalan. 1 kawalan terdiri dari 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Berarti saudara ini ada 2 regu, ada 2 prajurit. Kawalan yang kedua ada 2 regu, 2 prajurit. Berarti saudara ini untuk menjaga Petrus membutuhkan di luar ini 16 pasukan, 16 orang tentara Romawi. Coba saudara, ini menggambarkan betapa
mereka sangat takut sekali Petrus ini bisa lolos dari penjara. Saudara-saudara, kita bisa membaca kawalan yang begitu ketat di dalam Kisah Rasul 12 ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua. Nah, ada kawal pertama, kawal kedua. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi. Masih ada lagi pintu gerbang besi. Berarti penjagaan yang super ketat. Bagaimana di dalam sel Petrus sendiri? Saudara, dia diapit oleh 2 tentara. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelumnya Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Jadi saudara, besoknya mau dihadapin orang banyak nih, mau diadili. Dikatakan Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Jadi sudah di dalam sel ada 1 kiri, 1 kanan. Terbelenggu dengan 2 rantai. Tangannya dirantai, kakinya dirantai, dipastikan nggak bisa bergerak. Ya. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudara lihat ayat-ayat ini menggambarkan betapa ketat sekali Petrus dipenjarakan. Tetapi saudara, tadi kita baca bagaimana dia tetap tenang, dia tetap tidur. Padahal sehari sebelumnya Herodes baru saja menghukum mati teman Petrus yang namanya adalah Yakobus. Seharusnya dia takut, ya apa ini? Saya bakalan mati ini ya. Coba kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Jadi Yakobus udah mati. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Berarti tujuannya sama. Setelah Yakobus dibunuh dengan pedang, Petrus akan ada gilirannya juga saudara untuk dihukum mati. Tapi luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangankan dihukum mati ya. Mau dioperasi aja takutnya luar biasa. Tadi saya dengar saudara dari salah satu asyir, cucunya mau dioperasi. Operasi kecil, angkat bisul. Ya, rupanya pernah dioperasi di Bali, mungkin sakit atau gimana. Keluar lagi, dioperasi di Surabaya, operasi kecil. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Sampai dokternya bingung. Aduh nak, ini operasi kecil. Tuhan tolong. Nih mau dioperasi sudah. Operasi kecil, bisul aja. Begitu udah diambil, aduh terima kasih Tuhan gak sakit. Nah, ya, ini anak kecil. Apalagi menghadapi kematian dipenggal kepalanya. Saya pernah menyaksikan saudara bagaimana ketika kelompok ISIS yang menganiaya orang Kristen. Itu dalam gereja saudara, gereja gak terlalu besar. Lalu dia tantang sama yang mau menyangkal Yesus, cepat keluar. Waduh, yang keluar banyak sekali. Yang tinggal ada 1 deretan. Kamu tetap percaya Yesus? Iya, pak, langsung kepalanya putus. Tinggal saudara ada 2 orang. Kamu mau percaya Yesus atau kamu mau menyangkal Yesus? Kalau enggak kamu kayak temenmu, lari. Tinggal 1. 2 sudah mati dipenggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak ketika masa-masa yang sulit. Saudara-saudara sekalian, kita mengalami tantangan. Apakah mudah menghadapi kematian? Saya berkali-kali pernah mengalami saudara menghadapi kematian. Naik mobil, naik pesawat, waduh takutnya setengah mati. Ya, tapi membaca ini Petrus luar biasa. Dia tidak takut, tetap tenang. Dalam situasi sudah sekalian dia sudah lihat contoh. Bagaimana Raja Herodes begitu keras. Temannya Yakobus sudah dibunuh dengan pedang. Petrus tetap tenang.
tidur di antara penjagaan yang ketat. Jubahnya dicopot. Ya, orang Yahudi itu kan pakai kayak jubah kayak blazer panjang. Jubahnya dicopot, mau tidur saudara. Ikat pinggangnya yang taliin jubahnya copot. Dia tinggal pakai baju dalam lenan aja, celana panjang sama ini. Sepatunya dilepas. Itu saudara bisa lihat Kisah Rasul 12 ayat 8. Waktu malaikat bangunin, ayo ikat pinggangmu, pakai sepatumu, pakai jubahmu. Artinya betul-betul Petrus so relax. Dari mana kekuatan ini? Saudara, karena dia tahu untuk apa dia hidup. Dan saudara sekalian, dia dipenuhi Roh Kudus, itulah yang membuat dia memiliki keberanian yang luar biasa. Bandingkan dengan Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa baca bagaimana ketika dia mengikuti Yesus yang setelah berdoa di Taman Getsemani ditangkap oleh perwira-perwira Romawi, dibawa ke pengadilan mahkamah agama orang Yahudi. Petrus ikut sambil takut. Lalu hamba perempuan ada yang mengenal, "Loh, ini kan murid Yesus." Saudara bisa baca itu di dalam Markus 14 ayat 70 sampai 71. Bagaimana Simon Petrus menyangkal Yesus. Tidak hanya 1 kali, 3 kali. Sampai bersumpah, sampai mengutuk, enggak kenal, kira-kira gitu. Apa yang membedakan? Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian perlu sekali hari-hari akhir yang semakin banyak persoalan. Iblis juga tahu bahwa saudara waktunya sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya setan mengerahkan semua cara untuk kalau bisa sudah membuat orang-orang ini keluar dari jalan Tuhan. Termasuk orang-orang pilihannya, kata firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat seseorang bisa menjadi kuat? Terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Mengapa Petrus bisa benar-benar saudara sekalian tidak takut menghadapi kematian? Cerita mengenai menghadapi kematian hari-hari ini sedang santer sekali ya. Salah satu pemimpin yang ada di Jakarta, kita semua tahu namanya, apa imannya. Bagaimana sudah dia tidak takut disantet, tidak takut diapain, enggak takut. Bahkan mati pun dia berkata, aku siap. Mati adalah keuntungan. Amin saudara, di dalam Kristus. Bukan sesuatu yang menakutkan dan bukan lagi sesuatu yang harus membuat kita sedih. Saya membaca kisah saudara bagaimana ada banyak orang saudara merasa tidak siap ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Bahkan setelah mati orang ini seperti diabadikan. Vladimir Lenin, mungkin saudara pernah mendengar nama pemimpin legendaris komunis dari Rusia. Dia sudah meninggal kurang lebih 100 tahun lalu. Tetapi saudara tubuhnya diawetkan, dijadikan seperti mumi. Saudara kalau pas wisata saudara bisa pergi ke sana di Moscow's Red Square. Sejak tahun 1924 dimumikan. Nah, sama seperti di Beijing ya kalau tidak salah, Mao Zedong itu juga dimumikan. Itu antri sudah ya. Saudara tahu perawatan untuk mengawetkan mayat. 1 tahun menghabiskan 13 juta rubel uang Rusia, nilainya kurang lebih sama dengan 3 miliar. Ya. Saudara-saudara sekalian, hanya untuk mengawetkan 3 miliar. Berarti kalau 24 tahun, saudara kalikan aja. Saudara, ini belum tentu kesia-siaan. Sebab ini objek wisata juga kan. Ya, orang mau lihat mayat, bayar. Ya, mungkin ketutup, mungkin malah cuan lebih-lebih. Tetapi ini sudah menggambarkan bagaimana orang sepertinya mengagungkan pribadi manusia. Padahal setelah mati, saudara sekalian, seseorang sudah tidak lagi bisa melakukan apapun di dunia ini. Hari ini kita melihat saudara sekalian bagaimana kekuatan di dalam hidup iman seseorang.
itu ditentukan pada saat orang itu menghadapi persoalan. Bukan pada waktu dia sedang tenang-tenang dan mengalami berkat Tuhan, bukan. Nah, sekarang kita lihat kenapa saudara Petrus begitu kuat. Saudara, ada rahasia yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Saya akan bacakan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Ini rahasia. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus secara pribadi mungkin sudah dia juga rasa takut ada di penjara. Tetapi kekuatan doa membuat sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja luar biasa di dalam diri Petrus. Sehingga sudah dia tetap tenang, dia tetap rileks, tetap tidur sudah di tengah pengawalan yang begitu ketat. Kuasa doa orang benar itu luar biasa. Yakobus pasal 5 ayat 15 firman Tuhan berkata, doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini bukan berlatar belakang Kristen. Dulu anti gereja. Enggak kepingin saudara ya mungkin pergi ke gereja. Enggak percaya Yesus. Aduh, Yesus itu Tuhannya orang barat. Aduh, itu cuma dongeng. Itu cuma legenda aja. Nah, mungkin begitu. Apalagi kalau anak-anak muda belajar teori evolusi, Darwin. Enggak ada penciptaan itu, enggak ada. Itu hanya evolusi aja. Wah, tetapi tiba-tiba saudara bisa percaya Yesus. Saudara bisa benar-benar hatinya tergerak untuk ibadah, haus, lapar akan firman. Saya percaya salah satunya adalah karena ada yang mendoakan. Amin, saudara. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin yang mendoakan saudara adalah suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anak, terus doain orang tua. Sama seperti saya dulu bersama kakak, terus doain papa saya. Saudara sekalian, dengan tekun mendoakan. Atau cucu saudara terus doakan, opa, oma, grandma, grandpa. Enggak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu Saudara ketika sudah menyekolahkan anak keluar kota, keluar negeri. Gimana? Sudah takut, was-was. Sudah pagari, bentengi hidup mereka dengan doa. Doa yang tekun, sungguh-sungguh, terus menerus. Inilah saudara yang dilakukan oleh jemaat yang dipimpin oleh Petrus. Saya berharap jemaat gereja Happy Family Center juga mendoakan gembala. Mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Amin, saudara. Amin. Ya. Setiap hari mendoakan. Saudara sekalian, Paulus pun dengan rendah hati dia minta supaya jemaat mendoakan dia. Coba kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Bagaimana dia minta didoakan, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Wow, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang berdoa belum melihat hasilnya sampai udahlah percuma. Berdoa kok nggak ada hasilnya. Saudara terus tekun, tekun itu artinya terus menerus. Saudara sekalian, kita bisa lihat bagaimana ketika jemaat dengan tekun mendoakan. Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk menolong orang benar. Amin. Dari cara yang supranatural.
Tuhan bisa kirim malaikat bentuk wujud benar-benar malaikat. Atau malaikat dalam wujud manusia setempat. Waktu sudah cari lagi, lu kok gak ada orangnya. Saudara sekalian, itu Tuhan janjikan. Malaikat disediakan bagi orang percaya untuk menjadi penolong bagi orang benar. Coba kita lihat apa yang dialami oleh Petrus, Kisah Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Berarti ini penampakan malaikat yang sungguh-sungguh. Ya, karena ada terang, ada cahaya. Malaikat itu menepuk Petrus, membangunkan katanya. Bangunlah segera. Gugurlah rantai dari tangan Petrus. Lalu kita membaca di ayat 9. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Dia tadi tidur santai. Ada yang tepuk, kiranya sangkanya itu penglihatan. Sangkanya adalah mimpi. Di ayat 11 dikatakan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin punya kesaksian bagaimana pernah ditolong oleh malaikat. Mungkin malaikat dalam penampakan benar-benar ada sayap, ada cahaya, terang. Atau malaikat dalam wujud manusia. Saya pernah saudara mengalami sendiri pertolongan malaikat dalam wujud manusia. Pada saat saya masih kuliah, setiap kali hari libur kami pasti pelayanan misi. Cari desa-desa, cari daerah-daerah yang nyelempit-nyelempit. Waktu itu sudah dari Bandung kami pergi ke lereng Gunung Merapi. Udah disiapkan orang-orang desa jalan jauh. Saudara KKR jam 5. Tapi sampai jam 6 kami masih belum masuk lereng Gunung Merapi karena hujan lebat sekali. Jadi macet, saudara, dan jalannya merambat. Sampai setengah 7, saudara, kami baru masuk ke daerah lereng Gunung Merapi. Teman saya yang pernah pergi ke gereja itu, dia menjadi petunjuk jalan. Dibelokkan sebelah kiri, dia bilang ini nih kiri-kiri. Tapi waktu belok kiri, tiba-tiba sudah kena sorot mobil. Kami melihat ada orang seperti penduduk lokal di situ, bawa daun pisang. Lalu kibar-kibarkan gini, stop, longsor. Maksudnya jangan terus. Saudara, kemudian kita bilang longsor Pak, iya, balik. Ya. Longsor berarti sudah itu terputus tempatnya. Jurang itu sudah. Jadi kami mundur karena jalan longsor, sudah kami mundur. Kami tunggu sebentar supaya orang itu jalan. Kita mau ngomong terima kasih ya Pak ya, Bapak udah bawa daun pisang gitu-gitu ya untuk kasih. Kalau nggak ada dia gimana saudara? Tetapi ditunggu lama, disoroti. Loh kok orangnya nggak ada. Masa dia lewat sana? Lah lewat sana nyemplung. Balik sini nggak ada, ditunggu coba maju nggak ada. Sampai teman saya coba turun nggak ada, hilang. Saudara bilang, ih takut Bu itu mungkin setan. Loh. Kalau setan, saudara pasti waktu belok kiri longsor, orang itu bilang apa kalau itu setan? Terus. Betul nggak? Nyemplung. Tapi Tuhan tahu saudara, saya dan teman-teman di mobil itu mau melayani. Betul nggak? Tuhan tahu. Tapi kita nggak tahu jalan gelap di situ sudah longsor, tidak tahu. Tuhan kirim malaikatnya. Jangan lewat sini, longsor. Tuhan kirim malaikat dalam wujud manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat yakin. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dia bisa utus malaikatnya dalam bentuk manusia. Menolong setiap orang-orang yang percaya. Itu sebabnya setiap kali di sini ada anak muda mau sekolah, mau kerja, ya, saudara punya anak kecil, mau pergi sekolah, mau kuliah, udah besar, awali dengan doa. Mintalah pagar, benteng, perlindungan,
menutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Paling bagus kalau suami doa, tumpangkan tangan. Amin. Ya, suami itu kepala rumah tangga, imam. Urapan turun sudah dari atas kepala. Masuk, turun ke janggutnya, turun ke leher jubahnya. Itu sebabnya kalau ada di sini istri-istri suaminya belum rohani, enggak rohani, terus doakan dengan tekun. Amin, saudara. Supaya urapan boleh turun dari atas kepala. Kena ke jangkut dan meleleh ke jubah Harun. Sampai turun ke jubahnya. Artinya apa sudah? Benar-benar sangat melimpah sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga bisa menolong, tidak harus pakai malaikat. Tetapi bisa pakai keadaan alam. Saudara, ketika Paulus di penjara bersama dengan Silas di kota Filipi. Juga karena pemberitaan Injil. Saudara-saudara sekalian, Paulus dan Silas tidak seperti Petrus bisa tidur nyenyak. Karena Paulus dan Silas sudah dipukuli habis-habisan. Ya, badannya luka, mungkin sakit, kedinginan, kelaparan, tidak diberi makan. Di dalam Kisah Rasul pasal 12, saudara bisa membaca bagaimana dikatakan saudara Paulus dan Silas di tengah malam. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Dulu saya sebelum menjadi pemberita firman, saya seorang worship leader. Saya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh kalau mau memimpin pujian. Karena saya sering melihat saudara, hadirat Tuhan itu turun betul-betul. Pada saat pujian penyembahan itu diangkat, itulah janji Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Dan kalau Tuhan bertata di atas tahtanya yang berupa pujian penyembahan, Tuhan tidak pernah datang tangan kosong, gak pernah. Itu sebabnya saya menghimbau jemaat, sedapat mungkin datanglah ikut memuji menyembah Tuhan. Amin. Jangan cuma duduk, untung belum telat ya, maksudnya belum dengar firman. Padahal udah setengah jam saudara pujian penyembahan. Pada waktu saudara memuji menyembah Tuhan, saudara itu betul-betul menarik hadiratnya. Berkat itu dicurahkan saudara pada saat saudara memuji menyembah Tuhan. Saya sering melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Orang yang sakit disembuhkan pada waktu mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beban itu terangkat, terlepas benar-benar. Saul saudara yang dikuasai roh iblis, pada waktu Daud menaikkan pujian penyembahan, setan keluar. Bapak Ibu Saudara, saya sering melihat benar-benar orang mengalami mujizat pada saat pujian penyembahan. Sungguh-sungguh saudara meresponi hadirat Tuhan dengan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi di penjara Filipi? Tuhan mendatangkan gempa bumi yang sangat hebat. Kalau saudara membaca itu dalam Kisah Rasul pasal 12, dikatakan Tuhan mendatangkan gempa bumi yang sangat hebat. Sampai kemudian, di dalam surat Filipi ya, bukan Kisah Rasul. Di dalam surat Filipi, mendatangkan gempa bumi yang sangat hebat. Sampai pintu-pintu penjara itu menjadi goyah. Saudara sekalian, dan semua pintu terbuka, belenggu terbuka. Dan disitulah saudara bagaimana Paulus bisa membawa kepala penjara pada akhirnya datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, di tengah persoalan, ketika kita menghadapi saudara ketakutan secara manusia, Roh Allah menguasai hidup kita, menggantikannya dengan satu keberanian, menggantikannya dengan hikmat yang luar biasa. Tapi apakah hasilnya selalu pasti ada pertolongan? Belum tentu. Kalau saudara membaca kisah hidup Paulus, Petrus dan semua murid Yesus, kecuali Yohanes. Di akhir hidup mereka, mereka mati sebagai martir. Mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Paulus pada akhirnya dipenggal kepalanya setelah tugasnya memang sudah selesai. Petrus juga saudara martir, mati martir, disalib terbalik dengan kepala di bawah, kaki di atas. Yohanes Pembaptis, kalau saudara membaca di Matius
pasal 14 ayat 3 ayat 4. Bapak Ibu Saudara, dia juga dipenggal kepalanya. Kalau Tuhan masih memberikan mujizat jalan keluar, itu berarti Tuhan masih punya rencana di dalam hidup orang itu. Amin. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Dampak orang hidup dipenuhi Roh Kudus. Kalau tadi adalah kuat menghadapi persoalan. Yang kedua adalah peka mendengar suara Tuhan. Sensitif mendengar suara Tuhan. Coba kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan ayat 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Dia bisa berbicara. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sensitif mendengar suara Tuhan. Pada saat mereka berdoa, berpuasa, merendahkan diri, menenangkan hati mereka. Saudara, kalau doa itu harus tenang. Jangan gerasa gerusuk. Roh Kudus itu lembut. Selembut kalau tengah malam saudara mendengar detiknya jam beker. Tik, tik, tik. Kalau saudara ribut siang hari, bukan jam bekernya nggak ada. Tapi ketutup sudah sama suara hingar-bingar sekeliling. Tapi coba kalau saudara tenang, saudara akan mendengar. Roh Kudus, Holy Spirit is very gentle. Ketika kita membuka hati, menenangkan hati kita. Saudara-saudara sekalian, disitulah Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Berarti sudah mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus juga memberikan kepekaan. Ketika kemudian Paulus di dalam pelayanannya di Pulau Pafos, dia bertemu dengan gubernur di situ namanya Sergius Paulus. Gubernurnya orang cerdas sekali. Sudah dengar namanya Paulus, dia pingin sekali dengar firman. Tetapi dihalang-halangi oleh nabi palsu, tukang sihir namanya Elimas. Nanti saudara bisa baca itu. Namanya Bar Yesus atau Elimas. Dihalang-halangi. Tetapi saudara lihat bagaimana Paulus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, dia diberi keberanian menghadapi penyesat. Itu hal yang kedua. Dipimpin Roh Kudus menghadapi nabi palsu. Menghadapi penyantet, dukun-dukun, penyihir-penyihir. Saya kemarin dengar, Bu, ini ada orang padahal rajin ke gereja. Tapi digendam. Ya, digendam di pasar, lalu nggak tahu itu orang dari China daratan 3 orang diajak ngomong sampai bawa pulang rumah emas-emasannya 2 kilo dikeluarin, duit dikeluarin, semua dikeluarin 700 juta mungkin. Saya dengar lagi orang lain, aduh kok bisa sih? Bapak Ibu Saudara, setan tidak takut dengan cap Kristen saudara, tapi Kristen ini ada isinya apa enggak? Iblis itu seperti pencuri, dia datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau saudara buka celah, ngamuk-ngamuk, iri hati, ada kepahitan, kesombongan, enggak hidup berdoa, enggak minta pagar benteng perlindungan, wah iblis lihat, wah pintunya kebuka. Saudara sekalian, orang tukang sihir, dukun, suhu, penyantet, itu bisa lihat jiwa seseorang itu kosong apa penuh dengan Roh Kudus, dia bisa lihat. Saudara sekalian, itu sebabnya kalau sudah penuh Roh Kudus dia nggak mungkin main-main, mental. Tetapi kalau sudah kosong, ada celah, wah gampang sekali. Saudara lihat bagaimana Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 8 ayat 9. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus,
menatap dia. Menatap siapa? Tukang sihir nabi palsu ini. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Bukan buta seterusnya lo ya. Buta beberapa hari kasih pelajaran. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap sambil meraba-raba. Dia harus mencari orang untuk menuntun dia. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dipimpin Roh Kudus. Menghardik dengan penuh keberanian kuasa setan, iblis keluar. Memberikan pelajaran kepada nabi palsu. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat, saudara, bagaimana Nabi Elia seorang diri berhadapan dengan 450 dukun Nabi Baal. Yang sudah bisa berhasil menguasai seluruh bangsa Israel gara-gara Ahab dan istrinya Isabel. Seluruh rakyat semua menyembah kepada Baal. Elia maju ke depan, saudara, menantang mereka. Kalau betul Baalmu itu Allah yang hidup, turunkan api dari surga. Ayo duel. Wah, demonstrasi kuasa Allah. Tapi di situ saya memberi catatan. Saudara, kita orang Kristen tidak boleh sembarangan duel. Ayo, mana kuat-kuatan? Jangan. Kalau tidak ada tujuan, saudara sekalian, seperti Paulus, tujuannya memberi pelajaran ini kepada Elimas. Karena menghalangi Gubernur Sergius Paulus ini terima firman. Saudara lihat pada hasil akhirnya di dalam Kisah Rasul 13 ayat 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia pun takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Demonstrasi kuasa Tuhan bukan untuk pameran. Saya tidak setuju, saudara. Kalau hamba Tuhan pamer demonstrasi kuasa Allah untuk menunjukkan betapa diurapi, betapa hebatnya dia. Saudara, nanti pada akhirnya kesombonganlah yang akan dihasilkan. Bukankah kesombongan awal dari kehancuran? Tetapi saudara sekalian, sekarang mari kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, orang percaya tidak luput dari persoalan hidup. Yang seharusnya membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapi persoalan hidup. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan firman Tuhan. Seperti saudara gedung-gedung pencakar langit di Jepang yang kena gempa bumi skala Richter yang begitu kuat sampai 8,9 tidak hancur karena fondasi yang sangat kuat. Kita juga sebagai anak Tuhan setiap hari mari saudara. Saudara boleh baca koran, dengar berita, tetapi jangan lupa firman Tuhan. Baca firman. Jangan lupa sudah minta kekuatan setiap hari di dalam doa. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan kuat di tengah-tengah menghadapi persoalan hidup. Roh Kudus akan memampukan kita berdoa dengan penuh ketekunan. Tahun pertama belum dijawab, doa lagi. Tahun kedua belum dijawab, doa lagi. Terus berdoa dengan tekun. Sampai mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan peka mendengar suara Roh Kudus. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Di sini ada anak-anak muda yang belum menikah. Saudara sudah berdoa, apakah betul pacar ini sungguh dari Tuhan? Atau sudah keburu seneng dulu? Saya pernah konseling anak muda, kamu udah tanya Tuhan belum? Waduh, belum Bu. Loh, ya udah berani nggak berdoa, Tuhan kalau ini dari Tuhan, buka jalan semuanya lancar. Kalau bukan dari Tuhan, putuskan. Aduh jangan Bu, jangan. Saya nggak mau putus, saya mau jadi. Nah ini. Itu sebabnya doa untuk pasangan hidup itu jangan kalau sudah cinta. Sebelumnya saudara harus doa. Amin.
Orang tua mendoakan, aduh Bu anak saya masih kecil. Mumpung masih kecil, sedini mungkin. Tuhan persiapkan anak saya memiliki pasangan hidup yang takut Tuhan. Yang berkarakter Kristus. Amin. Itu paling penting. Ganjaran rendah hati dan takut Tuhan adalah keberhasilan kata firman Tuhan. Kekayaan. Amin. Kehidupan saudara. Itu janji Tuhan. Doakan. Minta tuntunan Roh Kudus sekolah. Jangan asal ikutan. Oh sana sekolah. Ya wis anakku tak masukkan. Jurusannya oh kata orang Ciami ini nanti masa depannya. Ya wis masukkan ini. Loh saudara lu orang beriman. Doa minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan sekolah apa ya? Buktinya saya dulu kepingin jadi dokter. Sudah itu kepinginnya saya sendiri. Tapi tuntunan Tuhan berbeda. Amin saudara. Minta tuntunan Roh Kudus untuk pasangan hidup, untuk sekolah, untuk pekerjaan, saudara. Jangan ikut-ikut, oh itu buka restoran rame ya. Tak buka enaknya ya, sebelahnya kalau bisa. Tak saingi nih. Wah, doa. Tuhan apakah ini pekerjaan yang Tuhan siapkan buat saya? Doa, saudara. Untuk pelayanan. Saya setiap hari saya berdoa Tuhan bergerak kemana kami mau betul-betul sedapat mungkin Tuhan Engkau yang pimpin. Saya sedang berdoa saudara untuk pengembangan Happy Family School. Supaya kita bisa punya sekarang udah SD sampai kelas 5 terus ya. Saya pingin sudah punya satu tempat di situ bisa kumpul nanti SD, SMP, SMA. Saya sedang berdoa Tuhan siapkan tanah antara 3.000 sampai 5.000 meter. Supaya di situ bisa berdiri sekolah yang benar-benar sudah sekalian berlandaskan takut akan Tuhan. Sekolah yang baik. Doa, terus doa. Tuhan pasti buka jalan. Amin saudara. Ya. Untuk pelayanan, untuk kehidupan, untuk masa depan kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan takut menghadapi penyesat atau nabi palsu. Tapi sekali lagi jangan nantang. Ayo kamu dukun, kita kuat-kuatan. Uji nyali. Nah, saudara kalau tanya saya, Bu orang Kristen boleh ikut uji nyali enggak? Yang masuk ke tempat-tempat keramat. Enggak perlu. Tapi waktu itu ada, ya udahlah Tuhan membela namanya jugalah. Ya, saudara enggak perlu uji nyali ke kuburan. Dalam nama Yesus, roh di dalam diriku lebih besar. Waduh, sombong itu namanya. Enggak perlu. Ya, jika diperlukan akan ada demonstrasi kuasa Allah bukan untuk meninggikan diri orang yang bersangkutan. Tetapi supaya ada kemuliaan bagi Tuhan dan supaya membawa jiwa-jiwa bertobat percaya Yesus. Amin. Peristiwa Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal itu membawa seluruh bangsa Israel bertobat. Nanti saudara bisa baca kisah itu. Peristiwa Petrus dibawa malaikat Tuhan keluar dari penjara. Hasilnya apa? Firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar oleh orang. Peristiwa Paulus di penjara di Filipi, ada gempa bumi sampai bikin pintu penjara, belenggu-belenggu penjara terbuka semua. Hasilnya apa? Kepala penjara bertobat. Amin. Jadi jangan sekali-sekali saudara berdoa, anak saudara atau suami saudara lagi penjara, doa. Tuhan kirimkan gempa bumi supaya pintu penjara suami boleh terbuka. Waduh ini ngawur sudah. Ya. Tuhan selalu berbuat sesuatu ada maksud tujuan. Peristiwa Paulus menghardik Elimas sampai buta. Ya, karena saya nggak mau salah. Lihat Paulus aja menghardik. Tak kutuk kamu ya jadi buta dalam nama Yesus. Waduh jangan saudara nggak boleh ya. Pasti ada tujuannya. Peristiwa Paulus menghardik Elimas sampai buta sementara. Supaya apa? Supaya gubernur Sergius Paulus yang belum bertobat ini melihat kuasa Allah dan percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membawa kita rindu. Membuka hati lebih lagi. Dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.